kita merayakan Ekaristi, pengenangan perjamuan Tuhan bersama dengan para murid. Perjamuan Tuhan dengan para murid bukanlah sekadar perjamuan perpisahan, bukan pula perjamuan yang bernada duka cita atau kesedihan. Perjamuan Tuhan bersama para murid sesungguhnya mengungkapkan sukacita besar. Sukacita besar itu justru ditunjukkan dalam persaudaraan dan kekeluargaan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Sekaligus dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban bagi umat manusia. Para murid mewakili manusia, menerima penyerahan Allah dalam diri Yesus Kristus untuk kehidupan kita. Karena itu pula perjamuan Tuhan pada hari Kamis Putih ini melambangkan keputihan, kejujuran, kepolosan kehidupan kita. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan yang mencintai kita tidak menginginkan adanya kematian di antara kita. Tuhan menghendaki kita semua agar hidup. Karena itu dalam tema Akulah kebangkitan dan hidup, mari kita semua berjalan bersama Yesus mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, agar hidup kita disucikan, dibersihkan, dan menjadi berkat bagi siapapun. Mari kita awali perayaan peringatan perjamuan Tuhan pada saat ini dengan mengakui dosa-dosa kita. Anak
Tanamsi. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu itu. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada apa-apa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diperceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sudah makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segalanya kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai ikan leman dan mengikatkannya pada pinggangnya. Maka cinta Tuhan yang luar biasa itu juga kita pancarkan dalam seluruh kehidupan kita. Namun dari kitab Keluaran kita ingat bagaimana perjamuan Tuhan. Dalam perjamuan Tuhan itu kita melewati hal-hal pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan. Dalam perjamuan Tuhan kita ingat ada tantangan dan kesulitan yang mesti kita lewati. Ada berbagai tuntutan dan peraturan yang mesti kita penuhi. Semua itu kita mesti laksanakan agar kita sungguh-sungguh terlibat dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan Paskah. Sayur pahit melambangkan kepahitan kehidupan kita, kepahitan hubungan di antara kita, kepahitan karena kesulitan dan suka duka yang kita alami. Semua yang kita pahit kita serahkan kepada Tuhan. Dan dalam perjamuan Tuhan kita mengungkapkan persaudaraan dan kekeluargaan. Kita mempererat hubungan di antara kita. Kepahitan kehidupan kita, kepahitan yang mesti kita lewati untuk menikmati kebangkitan dan kehidupan. Perjamuan Tuhan yang kita rayakan pada saat ini sesungguhnya sekali lagi mengungkapkan bahwa kita berdaya guna, kita sangat berarti, kita sangat bermakna, kita yang berfaedah, kita yang bermakna, kita yang punya kait hubungan dengan orang-orang lain, dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan cinta dan kebaikan. Kalau kita kembali ke dalam diri kita, kita temukan kekuatan sedikit tetapi sangat berguna. Bantuan kita sedikit tapi sangat berguna. Bukan hanya di sini, tapi juga di tempat lain. Lewat kolekte kita, lewat derma kita, lewat asih puasa pembangunan, atau semua yang kita berikan untuk Tuhan melalui saudara-saudari kita. Kita jangan berpikir kolekte yang kita berikan, derma yang kita berikan, aksi puasa pembangunan yang kita berikan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita melambangkan keyakinan, kedekatan kepada Tuhan. Juga melambangkan kebaikan-kebaikan kita yang kita terima dari Tuhan, yang kita kembalikan kepada Tuhan melalui saudara-saudari kita. Perjamuan Tuhan pada saat ini adalah perjamuan persaudaraan. Perjamuan persaudaraan bukan perjamuan kesedihan, bukan perjamuan perpisahan, tetapi perjamuan yang menggembirakan, perjamuan yang meneguhkan dan menguatkan, perjamuan persaudaraan dan kekeluargaan yang mempererat hubungan di antara kita. Adakah yang kulakukan? Rasa turut kepadanya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti
juga mereka karena daya kekuatan Ekaristi menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yo mano. Ayo ne mai. Oh kole Pak Ul Salau urut mane tanah salib. Dua kole ulang lanar tala atagera kita alam. Urut iye kole tanah. Tekerdeo te kole sodom matelonto agu te aktu kole bare. Lampang terajan anak muri ngaran cabi teratin anak muri jari. Kokol alimongko luca alimwa anak leca dewa. Lading lebajar lava salah delava di ting tanah.
leko tata beko tata nitengel. Yo ite maromo. Atale tante bega rakil papi. Kengke nami anak para watuka. Latang tase kae andre aguma. Kesa kebeta lawang anak. Ata padolakor. Ngoste tombo lakote paro. Lati lewakil jari betal dera. Ambang akil bakar one api panenggelo. Akta lawas ali kolang terus alinus. Neka ke pendok lani penondeko. Paeng aku ondang wes. Kudu telah kolondang gerone pangka atate mangkak anak. Akta lami cai aku dereng de. Yo latang tase kae. Atate wok sang ali kolang. Penaskir ali manas tokoh tete ote dek. One lutur deru, aku one lutur ase kae atangan sing sateng. Lewas koelenera, nihas koelenia. Kudu cias dos toko kelpe pans los boor kandorano. Kudu kolek kolek. Paksa kerangare metawa. Kudu tuas kolek teduat, koto tuam stuka kanang barat. Yo latang tema tadi buah itu latang tabi anak para watuka wan koe tantua. Ata pak dirwa iri tusai one usung lutur ite mana. Naisang itu kasalele. Neka ke potos tombo ne tomto cakolo. Neka ke para pana ini semantang. Eme mangas. Atau boleh goke, aku rekok boleh mengkok. Igol keca kilo, ambok keca selmako. Kudu rais aku rame, sakaeng toko kongkol to sakolo. Neone maneo, am kehten lami telele. Lonon kat atas condo, lain catak bungkus one meja misang gelupite. Yo maron. Neo ngasang uluju lemak emas di temaromo atele tante bewa rakil bapi foto beet leke besken foto dokpo aku om one golos condo toe dokpo kata rebeng selima lewaki kepok tombogan. Ise mumamori lata pite. Ia te bakidara latang haldite. Situs ngaji condo barite. Pakai ite kori. Tutu ibi kapemori. Preno sitas tuti. Rantang tos darah. Nete baki, nete kilo, nete beo. Neka bahas nu kena, neka puas, ne hokota. Dan kaya ite lawang sakira sekali. Bagi ite coda sangaso, oleh copanan mori, oleh tak bisa gelok ma neho.
anggur